Penguasa Alam Kayangan, Bab 62, Judul, Menuju Kota Kekaisaran Banten. Butuh seluruh waktu pagi untuk benar-benar menghilangkan kutukan garis keturunan dari semua anggota keluarga Garuda. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dengan Siti Arum, mereka berdua mengendarai elang salju dan pergi ke langit. Setiap orang dari keluarga Garuda keluar untuk melihat mereka pergi dan melihat ke langit saat mereka terbang. Mereka bertahan lama, bahkan setelah siluet mereka benar-benar lenyap dari pandangan mereka. Ayah, apakah kakak Gunawan benar-benar dikirim oleh Dewa Garuda untuk menyelamatkan kita? Tanya Mangitan polos saat ia dengan enggan menatap langit. Mang Bainur membelai kepala anaknya dan perlahan mengangguk. Ya, saat leluhur kita melakukan kesalahan besar, setelah mengalami banyak penebusan dan penyesalan, akhirnya Dewa Garuda memaafkan kita. Namun, aku memiliki perasaan bahwa suatu hari nanti, kita akan bertemu dengannya lagi. Benarkah? Mata Mangitan dan Mang Rimi menyala saat wajah mereka dipenuhi dengan harapan. Pasti, Mang Bainur tersenyum. Tanpa garis keturunan yang terkutuk, tenaga dalam mereka tidak lagi terbatas dan tanda Garuda di dahi mereka bisa disembunyikan kapanpun juga sehingga generasi berikutnya tidak perlu lagi bersembunyi di tempat-tempat berbahaya di pegunungan. Namun, lain kali kita melihatnya, mungkin tingkat di mana dia akan berdiri, akan cukup tinggi sampai setiap orang bisa melihat ke atas. Itulah sebabnya, Itan, Rimi, jika kalian benar-benar ingin bertemu dengannya lagi, kalian harus mulai berlatih dengan rajin mulai sekarang. Sampai sekarang, kita tidak memiliki kualifikasi untuk membayar kebaikan baiknya, tapi setelah kalian berdua tumbuh dan memperoleh kekuatan yang cukup, kalian kemudian bisa keluar dari sini dan membantunya. Bahkan jika itu adalah bantuan paling kecil, itu tetap akan menunjukkan rasa syukur dari seluruh keluarga kita. Mangitan dan Mang Rimi dengan penuh semangat menganggukkan kepala saat wajah mereka yang muda dan lembut dipenuhi dengan tekad. Kalau dari sini ke kota kerajaan Banten, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dengan kecepatan salju kecil, kalau kita terbang 14 jam sehari, kita akan tiba sekitar 10 hari lagi. Kota kerajaan Banten, kota besar Pulau Jawa. Karena sebelumnya dia tinggal di kota Klaten, Gunawan tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti akan menuju kota kerajaan Banten. Sebagai kota besar Pulau Jawa, tingkat kekayaan, kekuatan, dan tenaga dalam kota kerajaan Banten tak diragukan lagi berada di puncak kekaisaran. Praktisi yang kaya, berpengaruh, dan kuat yang bisa menunjukkan penghinaan terhadap para praktisi yang luar biasa di kota kecil, pada dasarnya diturunkan ke kelas menengah ketika sampai di ibu kota. Langit perlahan gelap. Setelah elang salju terbang terus-menerus untuk waktu yang lama, akhirnya ia menemukan sebuah kota yang tidak dianggap terlalu besar, dan mendarat. Halo penjaga toko, apa kau menjual Tentosat Mile Sound Transmission Talisman di sini? Siti Arum bertanya dengan sopan setelah masuk ke perusahaan perdagangan terbesar di kota kecil itu. Tentosat Mile Sound Transmission Talisman? Satu kalimat dari Siti Arum sudah cukup untuk mengejutkan penjaga toko. Meskipun apa yang dikenakan Siti Arum cukup biasa di matanya, sulit untuk menyembunyikan aura mulia yang tersembunyi di tulangnya. Selain kecantikannya yang ekstrim dan meminta Tentosat Mile Sound Transmission Talisman, saat dia membuka mulutnya, penjaga toko ini tidak berani mengabaikannya dan dengan hati-hati menjawab. Wanita muda, toko kecil milik kami bahkan tidak memiliki Tosat Mile Sound Transmission Talisman, apalagi Tentosat Mile Sound Transmission Talisman. Aku belum pernah melihat Tentosat Mile Sound Transmission Talisman sepanjang hidupku. Namun, kami memiliki beberapa yang ratus mil, apa kau akan membelinya? Tidak perlu, maaf merepotkanmu. Siti Arum menggelengkan kepalanya dengan agak kecewa. Dia ingin mengirimkan berita ke kota kekaisaran tapi itu adalah tempat di luar jarak 100 Mile Sound Transmission Talisman. Pemilik toko, apakah ada penginapan di dekat sini? Tanya Gunawan. Ya, penjaga toko mengangguk dan menunjuk ke arah yang benar. Berjalanlah ke utara dan akan ada sebuah penginapan. Itu juga satu-satunya di kota ini. Gunawan menganggukkan kepala dan berkata pada Siti Arum. Senior sister, marilah kita menginap di penginapan, salju kecil juga perlu istirahat. Setelah berjalan beberapa saat, Gunawan dan Siti Arum menemukan satu-satunya penginapan di kota. Waktunya juga sudah larut sehingga penginapan itu juga sunyi. Setelah berjalan masuk, hanya pemilik penginapan itu saja yang tertidur di konter di bawah cahaya redup. Dia segera membuka matanya setelah mendengar orang-orang masuk. Gunawan selangkah di depan Siti Arum. Dia berjalan di depan meja kasir, menyilangkan lengannya di dadanya, dan bertanya. Pemilik penginapan, bolehkah aku merepotkanmu untuk menyiapkan 2 kamar tamu untuk kami? Pemilik penginapan itu menguap. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk menjawab saat cahaya ungu tiba-tiba melintas di matanya, membuatnya terbuka lebar sehingga matanya lebih besar dari mata sapi. Karena di tangan kanan Gunawan yang ada di dadanya, ada telunjuk yang tegak dan antara jari tengah dan jari manisnya berwarna ungu terang.
Koin ungu, kantuk si pemilik penginapan langsung lenyap tanpa bekas karena air liurnya hampir mengalir keluar. Dia mengelola penginapan ini selama setengah hidupnya, jadi bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti? Dia segera membuat ekspresi canggung dan menjawab, "Tamu terhormat, aku benar-benar minta maaf, penginapan kecil kami hanya memiliki satu ruangan tamu yang tersisa." "Hanya satu ruangan yang tersisa?" Gunawan membalikkan kepalanya dan berkata pada Siti Arum, "Senior Sister, apakah kau ingin mencari penginapan lain?" Pemilik penginapan itu segera memberi wajah tegas dan berkata, "Tamu-tamu terhormat, aku tidak mencoba untuk menakut-nakuti kalian, tapi kami adalah satu-satunya penginapan yang terletak di kota kecil ini. Bahkan setelah meninggalkan kota kecil kami, kalian tidak dapat menemukan satu tempat pun untuk tinggal di lingkar 200 mil. Tempatku biasanya penuh, sehingga untuk memiliki ruangan yang tersedia saat ini sudah dianggap sebagai keberuntungan. Terlebih lagi, tamu terhormat kami adalah pria berbakat dan wanita cantik, pasangan emas. Kalian berdua secara praktis cocok. Untuk bersama di tengah malam, orang dapat dengan jelas melihat bahwa kalian berdua adalah pasangan muda yang serasi. Bukankah ada satu ruangan yang tepat? Kenapa kalian butuh dua kamar?" Gunawan memiliki wajah bermasalah saat melihat Siti Arum dan berkata, "Senior Sister, mengapa kita tidak menginap dengan satu ruangan? Selain ini, sepertinya tidak ada pilihan lain. Seorang pria dan wanita tunggal." Di sebuah ruangan, adegan yang tiba-tiba melintas di benak Siti Arum langsung membuat jantungnya berdegup kencang secara misterius dan membuatnya agak bingung. Tapi, sebelum dia selesai berbicara, pemilik penginapan itu telah berseru, "Baiklah. Sekarang aku akan membawa kalian ke kamar kalian. Penginapan kami mungkin tampak kecil, tapi aku jamin kebersihan dan kesenangan akan membuat kalian puas. Silakan ke sini." Kata-kata Siti Arum langsung terhalang. Setelah menggigit bibirnya dan memikirkan apa yang dikatakan pemilik penginapan tadi, dia hanya bisa mengikuti. Senyuman melintas di kedalaman mata Gunawan. Dengan lembut dia menjentikkan jari kelingking dan koin emas ungu tanpa suara mendarat di tangan pemilik penginapan itu. Pemilik penginapan itu langsung berseri-seri dengan sukacita saat ia dengan senang hati berjalan di depan mereka. Bisnisnya tidak buruk sejak membuka penginapan ini, dengan penghasilan sampai selusin koin ungu setahun. Pengeluaran Gunawan segera merupakan pendapatan bersih sebulan penuh. Dia pernah melihat orang dermawan sebelumnya, tapi ini baru pertama kalinya dia melihat seseorang yang dermawan seperti ini. Dia dengan hormat membawa mereka ke kamar mereka dan bahkan dengan sengaja membantu mereka menutup pintu sambil pergi sebelum menghela napas di dalam hatinya. Wanita muda ini benar-benar cantik. Pemuda ini juga kaya dan mengesankan, siapa tahu asal keluarga dari pasangan ini. Kamar penginapan tidak dianggap besar tapi masih terbilang bersih dan elegan. Dekorasi di dalam sederhana, tempat tidur cukup besar sehingga tidak masalah bagi dua orang untuk berbaring. Terhempas oleh angin sepanjang hari di belakang elang salju telah lama membuat keduanya mengantuk dan lelah. Setelah Siti Arum masuk ke ruangan itu, hatinya seperti rusa yang terkejut dengan cahaya. Ekspresinya agak ingar-bingar, benar-benar tidak biasa. Wajahnya yang cantik juga sedikit memerah seperti awan merah di pagi hari, menyebabkan dia sedikit kehilangan keagungan dan keanggunannya yang biasa sambil mendapatkan sikap seorang wanita muda yang akan membuat pria mabuk. Gunawan tersenyum dan berkata, "Senior Sister, kau pasti lelah. Pergilah dan istirahatlah di tempat tidur dulu." Kalau begitu." Siti Arum mencoba yang terbaik untuk tetap tenang tapi hatinya berdegup kencang. Dia tidak dapat memikirkan, tentu saja aku akan tidur di lantai. Sebagai seorang pria, bagaimana aku bisa membiarkan Senior Sister tidur di lantai? Gunawan dengan ramah tersenyum dengan wajah yang sama sekali tidak berbahaya. Setelah dia selesai mengatakannya, dia lalu berjalan ke sudut yang berlawanan dengan tempat tidur, duduk di lantai yang dingin, bersandar di dinding, dan berkata, "Senior Sister bisa tidur nyenyak, aku akan tinggal di sini dan melindungi Senior Sister." Kelainan dan kegelisahan di hati Siti Arum lenyap, digantikan adalah gelombang arus hangat yang beredar di hatinya. Senyuman di wajahnya persis seperti tatapan lembut yang diberikannya setelah jatuh dari ketinggian dan saat dia terbaring di tanah dengan luka berat. Itulah pertama kalinya sejak bertemu dengannya dan juga pertama kalinya sepanjang hidupnya, jantungnya berdegup dengan perasaan yang tak terlukiskan. Lantai di sini tidak terbuat dari kayu, melainkan batuan keras yang dingin. Bahkan jika selimut diletakkan di lantai, tulang masih akan merasakan dingin. Siti Arum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan terjadi, lantainya sangat dingin, bagaimana bisa kau tidur di sana? Luka di tubuhmu baru saja sembuh. Kau tidur di tempat tidur, aku akan tidur di lantai." Kata-kata Siti Arum menundukkan Gunawan sejenak. Dia dengan tegas menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa, aku tidak akan melakukannya. Benar-benar omong kosong. Bagaimana bisa aku sebagai seorang pria biarkan Senior Sister tidur di lantai?"
Tidak apa-apa, aku pernah tidur di lantai sebelumnya, jadi itu berbeda. Wajah Gunawan masih dipenuhi dengan tekad. Ini tidak berhubungan dengan tempat senior sister suka tidur. Hal ini melibatkan martabat laki-laki. Aku lebih suka membiarkan suster senior menikamku sampai mati daripada membiarkan diriku tidur di tempat tidur sementara seorang wanita tidur di lantai. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Gunawan bergumam dalam hatinya. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu akrab? Mengapa aku terus merasa bahwa aku telah mengatakan kata-kata ini kepada gadis yang berbeda sebelumnya? Puff, penampilan Gunawan keras kepala sambil meneriakkan kata-kata martabat laki-laki diam-diam menyentuh titik lemah di hati Siti Arum, dan dia tidak dapat menahannya saat dia tertawa terbahak-bahak. Alasan mengapa langkah yang sama berhasil pada Ning Savitri adalah karena Gunawan telah bekerja selama beberapa hari berturut-turut untuk membuka pintu pusat meridian miliknya saat itu, melelahkan staminanya di tengah malam sampai dia sangat lemah. Bagaimanapun juga, mereka adalah pasangan yang sah. Tidak peduli seberapa kejam dan murni Ning Savitri, dia tidak tahan untuk melihat Gunawan terus tidur di tanah. Dan Gunawan juga berbicara bahwa lebih baik mati daripada membiarkan seorang wanita tidur di tanah, yang kemudian dia berbagi tempat tidur dan bantal yang sama dengan Ning Savitri. Meskipun tidak ada yang terjadi sama sekali, namun untuk Siti Arum, ternyata langkah yang sama berhasil jauh lebih mudah. Bagaimanapun juga, Siti Arum lebih tua 2 tahun daripada Gunawan dan dia selalu secara tidak sadar memperlakukan Gunawan seolah-olah dia merawat seorang adik laki-laki. Selanjutnya, dengan karakter baik hati dan lembut Siti Arum yang benar-benar berbeda dari Ning Savitri yang dingin, bagaimana dia bisa membuat Gunawan yang benar-benar mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkannya beberapa kali untuk tidur di lantai yang dingin? Jadi, hasilnya logis. Siti Arum tidur di bagian dalam, Gunawan tidur di luar dan mereka terbagi di tengah oleh selimut panjang yang telah digulung oleh Siti Arum. Tubuhmu tidak boleh melewati selimut ini atau Siti Arum memiliki wajah serius, tapi wajahnya yang berhati-hati tidak membuat Gunawan merasa tertekan sama sekali. Sebaliknya, pemandangan yang menyenangkan baginya untuk dilihat. Apakah senior masih belum percaya padaku? Tanya Gunawan terkekeh dan berbaring datar. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Namun, jika senior sister diam-diam datang ke sisiku, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku melarikan diri, atau haruskah aku berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Siti Arum jengkel sejenak, bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Dia berbaring miring, menghadap ke dalam. Lampu padam dan ruangan menjadi gelap gulita. Dalam keheningan, meski Siti Arum memejamkan matanya, dia tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Denyut jantungnya semakin kencang tak terkendali, hampir sampai mendengar suara detak jantungnya sendiri. Berpikir kembali saat bertemu dan berkenalan dengan Gunawan, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia selalu tertarik dan tergerak olehnya selama ini. Dan malam ini dia benar-benar tidur di ranjang yang sama dengannya. Tidur di ranjang yang sama. Dia tahu bahwa di dalam hatinya hanya ada kegelisahan dan ketegangan, namun bukan jejak ketakutan atau penolakan. Hal ini membuat dia merasakan bahaya yang samar-samar, namun dia tidak dapat menahan atau membersihkan perasaan itu. Dia benar-benar tidur dengan seorang pria di ranjang yang sama. Inilah yang diusulkannya secara sukarela, namun justru karena itu, hal itu membuat dia merasa betapa luar biasanya situasi ini. Karena untuknya, ini adalah adegan yang tidak bisa dia bayangkan. Dia mulai membayangkan, jika itu adalah adegan yang sama, namun Gunawan telah digantikan oleh orang lain, apakah dia juga melakukan hal yang sama seperti ini? Dia berpikir untuk waktu yang lama saat dia memikirkan banyak orang. Kesimpulan yang selalu dia dapatkan adalah, dia pasti tidak akan melakukannya. Mungkinkah aku mempercayainya terlalu banyak? Mungkin saja, lagi pula, dia bahkan tidak ragu menggunakan hidupnya sendiri untuk melindungiku dan dia sangat murah hati dan berani. Tentu, dia tidak akan melakukan apapun untuk menyinggung perasaanku dalam situasi ini, benar. Karena pikiran Siti Arum sedang kacau balau, dia mendengar suara Gunawan yang bernapas dari samping telinganya. Ternyata dia sudah tertidur lelap. Ketakutan Siti Arum segera mereda. Tapi tanpa bisa dijelaskan, ada juga perasaan hampa yang tak terlukiskan. Jantungnya hampir sepenuhnya tenang dan gelombang kelelahan membasahi tubuhnya. Tidak lama kemudian, dia tenggelam dalam mimpinya. Malam itu, Siti Arum awalnya mengira akan mengalami kesulitan tertidur sepanjang malam. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan tertidur begitu cepat dan bahkan bisa tidur nyenyak dengan damai. Dalam mimpinya, dia memiliki perasaan samar dirinya sendiri secara perlahan masuk ke pelukan hangat. Kehangatan semacam ini membuat hatinya menjadi sangat damai, sangat tenang. Hal itu membuat dia ingin mendekatinya, untuk menerima perasaan hangat ini. Hanya sampai dia dengan tegas memeluk kehangatan ini, sampai dia akhirnya merasa puas dan tenggelam dalam mimpi-mimpinya. Dia tidak bangun sepanjang malam seperti sebelumnya,
dan juga tidak mengalami mimpi buruk lagi. Keesokan harinya, saat Siti Arum terbangun, sinar cahaya yang bertemu matanya sudah cukup kuat. Ketika penglihatannya berubah dari kabur menjadi cerah, tatapannya tanpa sadar menatap ke atas, dan melihat mata Gunawan yang tampak tertawa pada pandangan pertama. "Senior Sister, pagi." Siti Arum tanpa sadar bersiap menjawab, tapi saat dia membuka bibirnya, yang sebenarnya keluar adalah jeritan yang menakutkan. Kedua lengannya saat ini dengan tegas memeluk tubuh bagian atasnya, dan bahkan payudara lenturnya menempel di dadanya. Kaki kirinya yang panjang dan ramping melingkar di pinggangnya, sementara seluruh tubuhnya ditekan melawannya tanpa tanda-tanda adanya celah. Seluruh tubuh Siti Arum seolah tersengat listrik, melepaskan diri dari tubuh Gunawan. Dengan panik, dia mengatur rambut dan pakaiannya yang sedikit tidak beraturan. Jantungnya berdetak seperti rusa yang terkejut, dan wajahnya memerah seperti matahari terbenam. "Senior Sister, sepertinya kau tidak memiliki rasa aman saat tidur. Apakah ada sesuatu yang kau takutkan?" tanya Gunawan sambil menatap matanya. "Aku, tidak." Siti Arum menjawab agak tidak siap dan bingung. Dia samar-samar mengingat kehangatan yang tak dapat dijelaskan dalam mimpinya yang membuatnya merasakan kedamaian. Sekarang dia juga benar-benar mengerti bahwa perasaan hangat semacam ini berasal dari Gunawan. Namun, alam bawah sadarnya menginginkan perasaan seperti ini dan dengan sukarela membawanya untuk terus mendekat dan memeluknya. Gunawan telah terbangun sejak lama, tapi tetap diam dan memegang posisi aslinya sampai Siti Arum terbangun. Siti Arum yang memeluknya dengan kemauannya sendiri tidak membuatnya merasa terpikat, namun justru membuatnya merasa sedikit kasihan dan sakit hati. Itu karena posisi tidur seperti itu membuktikan bahwa di bawah penampilannya yang lembut dan hangat, sebenarnya ada banyak kekhawatiran dan ketakutan yang tak terhitung banyaknya. Hanya saja, dia tidak tahu apa yang dikhawatirkannya. Gunawan duduk, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memegangi tangan kanan Siti Arum yang seputih salju di genggamannya. Dengan hormat dia berkata, "Senior Sister, meskipun aku tidak tahu identitasmu atau tidak mengenal latar belakang keluargamu dan terlebih lagi tidak tahu apa yang telah kau alami. Tapi seperti yang telah aku katakan sebelumnya, selama aku berada di sisi Senior Sister, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk melindungi Senior Sister dan tidak akan pernah lagi membiarkan Senior untuk menerima bahaya apapun." Dengan tangannya tiba-tiba dipegang oleh seorang pria dengan cara yang meragukan, sementara kata-kata lembutnya juga berjalan ke telinganya. Siti Arum yang tidak pernah mengalami pengalaman ini tiba-tiba menjadi terdiam saat pikirannya benar-benar hancur berantakan. Baru setelah membiarkan tangannya dipegang untuk waktu yang lama, dia akhirnya bertindak seolah-olah dia baru saja terbangun dari dunia mimpi. Dengan terburu-buru ia menarik tangannya dari genggamannya dan dengan penampilan panik, melompat dari tempat tidur. Kau sudah punya istri." Meninggalkan tempat yang bahkan dia sendiri tidak tahu, Siti Arum dengan cepat lari. Sosok cantik itu jelas memiliki perasaan tergesa-gesa. Setelah Siti Arum melarikan diri, Gunawan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia kemudian meletakkan tangannya di dagunya dan berbicara kepada dirinya sendiri. "Sepertinya aku salah. Tindakannya pasti menunjukkan bahwa dia tidak terlalu mencintaiku, tapi hanya memiliki kesan baik yang bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Tapi mengapa dia memperlakukanku seperti itu sebelumnya? Sampai tidak ragu untuk mengambil risiko besar untuk pergi ke cabang padepokan Sin untuk menyelamatkanku sendiri?" Di bawah atmosfer yang tiba-tiba menjadi canggung dan meragukan, keduanya melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Jawa. Tapi saat malam tiba, sama seperti mereka mencari penginapan untuk tinggal untuk kedua kalinya, penginapan ini juga hanya memiliki satu kamar tersisa. Dan persis seperti yang pertama, penginapan ini juga menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya penginapan di sekitar 100 km. Jika mereka memilih untuk tinggal, maka mereka tetap tinggal. Jika tidak, maka hanya pilihan untuk tidur di jalanan. Gunawan dan Siti Arum hanya bisa sangat tak berdaya tinggal di kamar tunggal sekali lagi. Dan ketika sudah ada pertama kalinya, kedua kalinya akan jauh lebih alami. Keduanya tidur lagi di tempat tidur yang sama, bagian tengahnya masih terbagi oleh selimut yang digulung. Namun pada pagi hari kedua, Siti Arum melihat situasi yang hampir sama seperti hari sebelumnya. Selimut itu dilemparkan entah kemana. Seluruh tubuhnya memeluk Gunawan seperti gurita, dan bertahan dengan sangat tegas. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Penginapan yang mereka datangi setiap saat, seolah-olah mereka telah berdiskusi satu sama lain, tidak lebih dan tidak kurang, selalu memiliki satu ruangan yang tersisa dan sama sekali tidak ada tambahan. Terkadang hanya ada satu penginapan, lalu ada banyak penginapan, tapi masing-masing hanya memiliki satu ruangan tersisa. Hal ini membuat Siti Arum memiliki perasaan yang sangat aneh. Dengan yang kedua dan ketiga kalinya, keempat kalinya dan kelima kalinya bahkan lebih alami. Dan selama hari-hari ini, setiap kali Siti Arum terbangun,
pandangannya akan melihat dirinya selalu memeluk erat Gunawan. Bahkan saat dia terus mengingatkan dirinya sendiri sebelum tertidur, masih sama saat dia terbangun. Dan selanjutnya, dia sedikit memeluknya erat dan ketat setiap harinya. Setelah mengalami beberapa hari berbagi ranjang ini, bahkan penolakan bawah sadarnya terhadap kontak fisik seperti itu dengan Gunawan telah lenyap. Dan pada hari ke-6 ketika mereka menemukan sebuah penginapan, Gunawan langsung membanting meja dengan tangannya dan secara terbuka berkata, "Pemilik penginapan, berikan aku satu ruangan." Siti Arum hanya membuka bibirnya, lalu menundukkan kepala, tidak mengucapkan kata-kata penolakan. Jika Siti Arum menemani pria lain dalam sebuah perjalanan, belum lagi berbagi tempat tidur, tidak mungkin membiarkan jari-jarinya disentuh orang lain. Tapi saat bertemu dengan seorang veteran seperti Gunawan dengan 2 pengalaman hidup dan penampilan remaja, apalagi berusia 18 tahun, meski usianya 28 tahun, dia tetap akan jatuh seperti ini. Bahkan tanpa menyadarinya sendiri, kota kerajaan Banten atau kota besar Pulau Jawa, terletak di kawasan utara tengah Pulau Jawa dan juga merupakan kota terbesar Pulau Jawa. Daerahnya lebih dari 30 kali ukuran kota Boyolali. Di pusat kota Kekaisaran, berdirilah puncak otoritas di Pulau Jawa. Istana Kekaisaran, 40 mil langsung ke utara dari lokasi Istana Kekaisaran ada institut yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Institut Banten. Sejarah Institut Banten membentang selama ribuan tahun. Didirikan oleh keluarga Pulau Jawa, itu adalah lokasi yang digunakan oleh keluarga kerajaan untuk menumbuhkan praktisi tenaga dalam yang maju. Lebih jauh lagi, ini adalah lokasi suci yang tak dapat dipungkiri oleh para praktisi muda Pulau Jawa yang tak terhitung jumlahnya. Interior Institut Banten dibagi menjadi 3 tingkatan. Istana luar, istana tengah, dan istana dalam. Jika seseorang bisa memasuki istana tengah dan bersedia untuk melayani keluarga kerajaan, orang pasti akan sangat dihargai oleh keluarga kerajaan. Jika seseorang memasuki militer, titik awal akan menjadi komandan tingkat pertama yang memimpin 1000 orang. Tetapi bagi seorang praktisi yang bisa memasuki istana dalam, dia akan menerima perhatian terbesar keluarga kerajaan dan akan mendapatkan sumber daya yang sangat bagus di samping kondisi terbaik selama berada di Institut Banten. Setiap pertumbuhan mereka di Institut Banten akan mendapat perhatian sepenuhnya dari keluarga kerajaan. Sebelum meninggalkan Institut Banten, seseorang akan menerima undangan untuk bergabung dengan keluarga kerajaan dari inisiatif keluarga kerajaan. Begitu seseorang bergabung dengan keluarga kerajaan, mendapatkan posisi tinggi hanya sekunder. Bagian yang paling penting adalah bahwa seluruh keluarga mereka akan dimandikan dengan kekayaan dan kemuliaan karena ini. Bahkan ayam dan anjing pun akan menjadi bangsawan. Akibatnya, untuk bisa memasuki Institut Banten adalah impian banyak praktisi tenaga dalam muda. Bahkan bisa dikatakan harapan yang paling luar biasa. Namun, Institut Banten adalah institut terbaik di Pulau Jawa. Belum lagi istana dalam, bahkan kondisi memasuki istana luar yang memiliki standar terendah juga sangat menakutkan. Sudah cukup untuk menghilangkan 90% praktisi yang berharap bisa memasuki Institut Banten. Mereka hanya bisa mundur untuk pilihan kedua mereka, memasuki institut yang didirikan oleh keluarga kerajaan di kota-kota yang lebih kecil.